Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita coba kali ini kita akan coba belajar ya cara mendownload VDI dari internet gitu ya. Jadi kita ketik aja di sini ya, VDI Debian 10 gitu ya misalkan. Nanti kita masuk ke situ sini, OS Box. Kita klik. Terus kita cari Debian sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan kita butuhnya Debian 10 nih. Debian 10 ini yang belakang namanya codenym ya. Ada Bookworm. Ini nama-nama dari toko Toy Story. Kalau 10 itu codename-nya Buster ya. Mungkin ada yang pernah lihat film Toy Story. Kalau 7 Streets dan lain sebagainya. Kalau 7 Streets, kalau 9 Streets gitu ya. Kita download misalkan kita server yang VirtualBox VDI ini yang 64 bit. Kita download. Habis di download nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini terus di rename nggak apa-apa. Ini contoh tadi tak rename ya. Terus di ekstrak, saya taruh di dalam folder namanya dep ya. Mana tadi ya? Foldernya mana tadi? Dep 10 ya. Bentar. Thread. Nah, ini nih, sorry. Dep 10 ini 64 bit ini. CLI, Command Line Interface. Kalau sudah, siapkan VirtualBox-nya. VirtualBox-nya Anda jalankan seperti ini, terus Anda klik yang baru ini, Mas. Baru kasih nama di sini. Misalkan Debian, supaya beda antar siswa. Debian nama siswa gitu ya. Debian Ihya misalkan itu. Terus nanti nyimpennya di mana? Kalau C Anda masih lengkap, sorry. Free space-nya masih muat gitu ya maksudnya. Maka Anda taruh C nggak apa-apa. Kalau saya lihat di sini C saya tinggal 13 GB lah ya. Gitu. Kita taruh C ya, di C user inilah ya. Nggak harus di sini ya, terserah Anda. Defaultnya di sini defaultnya. Terus Anda pilih ISO-nya. Kan kita mau ekspor ya. Kalau mau ekspor, ini nggak usah dipilih. Kita pilih di sini yang dan ini saya pakai VirtualBox versi 7 ya. Ya, versi 7 ini ya. Ini kita nggak pakai ini, ISO-nya kita kosongin aja. Selesai gitu aja, Pak. Ya, saya ulangi lagi ya. Baru kasih nama, foldernya di mana, Anda taruh di mana, ISO-nya nggak usah dipilih. Kan udah jadi VDI. Terus Anda pilih di sini, Pak, Linux atau apa, Linux. Dia langsung kenali kok contoh ya. Kalau Anda ketik di sini Ubuntu, nanti di sini berubah menjadi Linux, Pak. Ubuntu. Nah, tadi Linux. Kalau Anda rubah menjadi Windows, nah nanti Microsoft Windows. Dia kenali otomatis gitu, Pak. Linux apapun ya, misalnya Linux apa ya, CentOS gitu ya, CentOS. Langsung gitu, Pak. Dia langsung kenali gitu ya. Tapi dikasih nama di sini jangan lupa tentukan di mana letak dia tersimpan nanti. ISO-nya dikosongin, soalnya kita mau mengimpor ya. Ini tipenya Linux. Pilih Linux apa? Kan macam-macam Linux, Pak. Ada Mandriva, ada Debian, ada Fedora dan seterusnya. Terus versi berapa? Yang 32 bit atau 64 bit? Kalau misalkan di PC Anda nggak muncul pilihan 64 bit, berarti kemungkinan besar BIOS-nya fitur virtualisasinya belum diaktifkan atau masih terdisable gitu ya. Hubungannya sama BIOS. Barangkali ada kejadian, Pak, kok nggak ada pilihan 64 ya? Ya itu tadi hubungannya sama BIOS. Di BIOS-nya itu ada settingan untuk virtualization atau biasanya sebetulnya VT biasanya. Itu secara default ada beberapa mainboard, tahu ya mainboard ya? Ada beberapa mainboard yang secara default disable memang. Berarti kalau ada seperti itu bukan Windows Anda bajakan bukan, tapi BIOS-nya yang belum diaktifkan fitur itu. Kalau sudah, ya udah diklik selesai gitu aja. Nanti hasilnya seperti ini. Tapi ini belum bisa dijalankan. Anda lihat di sini kan harddisknya belum ada nih, Pak. Belum ada OS-nya maksud saya. Caranya Anda masuk ke pengaturan ya. Atau langsung aja ke penyimpanan. Di penyimpanan ini Anda tambahkan di sini. Ini kan videonya kan bukan yang ini, Pak. Iya kan? Kita hancurkan dulu. Hancurkan dulu. Kita pakai SATA aja ya. Terus kita tambahkan di sini ada keterangannya, tambah drive optik. Bukan yang optik, bukan yang DVD, bukan tapi yang ini. Tambah hard disk. Ini diklik, tambah, Anda cari dulu di mana filenya. Tambah ini, tambah Debian Ihya. Sorry, bukan yang ini.
Cari di dep 64 bit Debian ini, ya. Yang tadi diekstrak itu loh ya. Double klik, Pak. Double klik, masuk sini. Ini ukurannya setelah diekstrak menjadi 2 GB, 2,8. Awalnya 600 sekian, setelah diekstrak jadi sekian. Kalau sudah dipilih, ya terus pilih gitu, Pak. Masuk sini, klik OK. Gitu. Kalau sudah selesai, kita atur urutan bootingnya. Masuk ke sistem, floppy-nya kita taruh bawah. Caranya ini kan nggak bisa diklik ya. Caranya ini diklik optiknya, harddisknya diklik taruh atas dulu. Nah, harddisk dulu. Habis itu baru optiknya. Floppy-nya baru dihilangkan checklistnya. Nah, gitu, Pak. Cara menurunkan naikkan itu, Pak. Kalau sudah, sekarang kita cek di LAN card-nya. Ini kan jaringan kan. LAN card-nya ada setting adapter terbridge gitu ya. Adap bukan NAT. Soalnya ini kita buat jaringan ini ya. Supaya nanti OS-nya ini bisa diakses dari luar gitu loh, Pak. Terus ini kita pilih Intel nggak apa-apa, Anda pilih yang ini nggak apa-apa, terserah lah ya. Saya pilih yang ini aja lah. Terus ini jangan lupa, mode Prometheus Anda pilih yang izinkan semua. Atau bahasa Inggrisnya apa? Allow all gitu ya. Allow all. Jangan lupa ini di checklist ya, kabel tersambung di checklist. Ini sama dengan kabel dicolokkan gitu loh, Pak. Kalau nggak ada checklist ya, mohon maaf dianggap nggak nyolok kabelnya nanti ya. Nggak nancep maksud saya. Kalau sudah diklik OK. Berarti yang diatur cuma pertama tadi itu harddisknya, yang kedua urutan bootingnya, yang ketiga jaringannya. Kalau Anda mau ngatur memorinya silahkan, nggak apa-apa. Memorinya kalau mau diatur, ini kan 2 GB ya. Kalau memori Anda di laptop, di PC Anda nggak sampai 2 GB ya jangan 2 GB, 512 gitu aja nggak apa-apa. Ya ini tinggal ngaturnya tinggal diklik, ini tinggal Anda ketik di sini boleh. Kalau Anda nggak paham 1 GB itu 1024 nggak paham misalkan ya. 4 GB itu 4096 Anda nggak paham gitu, Anda geser-geser aja nih. Yang penting nggak boleh melewati yang hijau gitu aja, Pak. Kalau Anda melewati yang hijau nanti di bawah ada peringatan. Kita cobain ya. Nah, ada peringatan gitu, Pak. Ini ada peringatan. Memorinya melebihi batas gitu. Anda boleh sampai maksimal yang hijau ini, Pak. Gitu. Kalau saya tak buat 2 GB aja lah, 2048 lah ya. Terus namanya kalau mau Anda ganti silakan di general ini namanya. Debian nama sampai siapa ya. Itulah. Beres? Kalau sudah saya klik OK. Nah, sekarang uji coba. Cirinya berhasil, ya bisa login itu apa. Ini kalau sudah Anda double klik boleh, Anda klik mulai boleh. Ini bahasanya Indonesia ya. Kalau Anda misalkan di VirtualBox Anda bahasa Inggris, kalau mau rubah pengen bahasa Indonesia, Anda masuk ke berkas preference atau kalau Anda pakai shortcut ya ini Ctrl G. Pakai shortcut ya. Diklik ini ada language, ada bahasa di sini, Pak. Bahasa. Pak, saya nggak paham bahasa Indonesia, Pak. Saya pahamnya bahasa Spanyol, Pak. Yo, Anda rubah bahasa Spanyol. Barangkali. Ya. Kalau sudah diklik mulai atau double klik sini nggak apa-apa. Mulai, double klik gitu, Pak. Gitu ya. Nah, kita tunggu ini ya. Cepat lambatnya ya bergantung PC Anda gitu ya. Oke. Bisa login, Pak, gitu ya. Nah, di sini kalau Anda pakai, mohon maaf, kalau Anda pakai saya besar ini ya. Oke, kalau Anda pakai VDI-nya download dari OS Box tadi, Pak, dari sini itu yang ini ya. Yang ini itu Anda harus tahu username password-nya. Bedanya kalau Anda install sendiri atau install dari awal itu dari nol. Anda install, Anda tentukan username-nya ini, password-nya ini kan gitu. Anda kan tahu sendiri. Tapi kalau ini berhubung ini matengan, terus ada yang tanya, Pak, lah ini password-nya nopo, Pak? Username-nya nopo, Pak? Lah itu sudah ada di webnya. Makanya ini harus suka baca ya. Debian ini info. Sini dikasih tahu sampean. Username-nya ini, password-nya ini. Gitu, Pak. Tak zoom ya, tak zoom. Nah, ini, Pak. Yang 10, Pak Ihya. Nah, ini. Gitu. Ini, ya. Huruf kecil semua. Linux punya sifat case sensitif, besar kecil pengaruh, nah gede-gede, nah cilik-cilik itu Linux. Nah, Windows enggak. Windows itu neriman, ya. Oke, beres ya. Berarti ini passwordnya adalah osbox.org. Tak kasih tahu. Terus ketahuan, Pak, diganti satu no, Pak, kan di soal cuma satu gitu, Pak. Ya wis pinter, cerdas. Tak kasih tahu cara gantinya, ya. Gampang kok ya. Segala sesuatu itu apapun kalau udah tahu ilmunya, ya gampang, ya. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, ya nggak bisa, gitu ya. Oke, kita masuk ke sini tadi. Ini kan kecil ya tulisannya ya. Kalau pengen besar, nanti saya remote supaya besar.
Nanti sementara ini saya pakai kaca pembesar, ya, gitu. Magnifier. Fiturnya ini sudah ada di Windows. Kalau Anda pakai Windows sudah ada ini ya. Gitu. Ini diklik. Nah, oke, seperti ini. Jangan khawatir, videonya ini saya upload di YouTube saya. Lihatan ya. Buat adik kelas ini, buat jariah lah ya. Next. Tinggal kita zoom, Mbak, Mas, tak zoom gini. Ini kan username passwordnya ya, dilihat. Ya. Pak, huruf kecil semua, Pak. Itu ada titiknya, Pak. .org, Pak, passwordnya, Pak. Bukan 123, Pak. Bukan 1, Pak. Oke. Pak, sudah. Sekarang kita masukkan OS box. Ya, kita buka Linux-nya tadi, Mas. Linux-nya tadi kita buka ini. Saya masuk sini. Kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, maju aja. Nggak apa-apa kok ya. Gitu ya. Sorry, sebentar. Kita klik dulu. Ya. Username-nya, ini kalau saya jejerkan nggak apa-apa, Pak. Gini, Pak. Nah, gini. Sebentar. Nah, this. Oh, terus gini, di Linux itu passwordnya memang nggak kelihatan. Barangkali ada yang ngetik loh, kakek tuh ya passwordnya ya. Oh, gak kena ya keyboard, bukan keyboard gak kena, memang nggak kelihatan ya passwordnya. Barangkali ada yang nggak paham, Pak, gak kena Pak, gak muncul bintang, memang nggak muncul, gitu ya. Loginnya OS box, kalau loginnya ya bisa, kalau username-nya bisa muncul gini, gitu ya. OS box, enter. osbox.org, enter. Nggak kelihatan nih memang. Ini sudah saya ketik tapi nggak kelihatan. Benar-benar. Yang depan itu namanya osbox, itu yang bawah itu. Osbox yang depan itu namanya username, itu namanya hostname. Ya. Jadi yang dibuat login itu namanya username, munculnya di depan itu, Mas. Kalau yang terus ada kata, ada kalimat, itu namanya hostname. Kalau di Microsoft sama dengan identitas, sistem identity loh, Pak. Nah, di sini kalau mau nyeting IP, ngedit IP, ganti password, buat akun dan lain sebagainya, Anda harus masuk ke levelnya root atau ada yang bilang SU, super user gitu, Pak. Caranya SU gitu aja, Pak. SU itu super user, enter. Passwordnya kita masukkan osbox. osbox. Kita coba ya. .org, enter. Ini nggak mau, kalau lama gini nggak mau. Cara lain kalau nggak mau pakai SU, ini nggak bisa ya, SU terus passwordnya 1, nggak bisa. Cara lain gini, SU min i, enter. Nggak mau. Cara lain gimana? Sudo min i. Nah, oke. Passwordnya kita masukkan osbox.org. Nah, baru mau. Ya, intinya ada kok solusinya. Tinggal Anda mau tanya di Google apa enggak, mau tanya ke teman Anda apa enggak, mau tanya ke guru Anda apa enggak gitu ya. Terus gantinya gimana, Pak? Gantinya gini, gantinya. passwd. Di Linux itu ada perintah yang hampir mirip dengan ini. Ada passwd, jangan sampai salah ketik, jangan sampai salah paham atau pahamnya yang salah atau gagal paham. Ada passwd, ada pwd. Kalau passwd itu perintah di Linux untuk ganti password. Yang bisa ganti password adalah super user, root. Kalau di Windows bilangnya administrator gitu, Pak. Kalau pwd itu print working directory, untuk melihat atau untuk mengetahui posisi kita sekarang ada di directory apa, di folder apa. Itu pakai pwd, print working directory gitu. Ya ini tetap butuh hafalan gitu ya. Kalau nggak dihafalkan ya nggak bisa. Dihafalkan plus dicoba gitu. Enter ya, ini saya mau ganti password nih, enter. Kita ganti apa? New passwordnya. PW-nya, anak-anak sekarang bilang yang PW-nya pada PW-nya gitu ya. Passwordnya adalah 1 gitu aja, 1. Memang nggak kelihatan ya, enter, 1, enter. Udah selesai. Pastikan peringatannya, pastikan successfully. Jangan sampai violet gitu, Pak. Atau error gitu, Pak. Jangan sampai. Berarti ada yang salah, mungkin nggak matching, nggak cocok antara yang atas sama yang bawah gitu ya. Kalau sudah selesai kita uji coba caranya, kita logout. Cara logoutnya macam-macam caranya. Ada yang pakai perintah logout, ada yang pakai exit, ada yang pakai macam-macam. Saya pakai shortcutnya, pakai kalau di keyboard pakai Ctrl D, CTRL itu, Mas. CTRL sama D. Gitu. Terserah Anda, harus pakai perintah aja, Pak. Logout ya nggak apa-apa, terserah itu hak. Ya, nggak sama dengan saya nggak apa-apa, nggak wajib ya. Yang wajib itu sholat, ya, bayar SPP itu wajib, bayar ujian itu wajib.
Untuk membersihkan layar, kita pakai perintah sampo. Kita pakai perintah sampo clear. Clear. Atau kalau pakai keyboard, itu CTRL sama L. Nah, sekarang kita coba. Bener nggak, Pak? Untuk loginnya root itu sudah berubah. Cara nyoba pertama, kita coba logout lagi. Ctrl D, Pak. Ctrl D. Logout ini, atau send out gitu ya. Keluar. Root, huruf kecil semua. Enter, passwordnya 1. Tadi kan osbox.org. Ini 1 sekarang. 1, enter sekarang, Pak. Kalau bener, berarti bisa login. Gitu, Pak. Bener ya? Oke. Kalau Anda pengen tahu, ini bener nggak, Pak? Linux Debian 10. Ya, kita ngelihatnya gini, Pak. Kalau di sini pakai perintah. Namanya command prompt. Sorry. Kalau di Windows kan command prompt ya. CMD dulu, Pak. Kalau di sini sebutannya CLI. Command Line Interface. Berarti interface ya, tampilannya, interface. Command line berarti segala sesuatunya dikendalikan pakai command, pakai perintah. Buka file perintah, matikan OS perintah. Melihat versi OS-nya perintahnya adalah LSB. LSB itu Linux System Base. LSB underscore release. Relay. Saran saya kalau di Linux kalau ngetik perintah mendingan Anda pakai tab. Habis diketik 3 huruf tekan tab. Kalau nggak bisa ya 4 huruf, 5 huruf tekan tab. Meminimalisir kesalahan. Tekan tab gini, nanti muncul, tambahkan min A. Ingat Linux itu case sensitif, besar kecil pengaruh. Mohon maaf saya buat salah dulu. Kalau Anda ketik A gede ini, contoh-contohan. Ya, perintah untuk ngecek versi OS-nya itu apa? LSB underscore release spasi min A. Sama dia keliru. A-nya pakai R besar, nanti hasilnya gini. Si teman kok dibijui kan gitu. Loh, aku gak bijui temenan. Awakmu salah ketik tipu, si betul ngene. Ya Allah nemen rek gitu. Ya anjen ngene Linux, bukan nemen nih. Anjen Linux itu case sensitif. Besar kecil pengaruh. Kita lihat hasilnya. Muncul ya. Wis. Kakek-kakek ngari ngeluh tambahan ya. Aku tak bahas kabeh ngeluh sampean ya. Gak praktek wis. Jangan alergi ke Linux. Soalnya dunia Anda Linux gitu ya. ASJ kan Linux, administrasi sistem jaringan gitu, Pak. Kalau sudah beres kan ini ya, kita shutdown, kita matikan. Cara shutdownnya macam-macam juga ya. Cara yang paling cepat dijabut kabel, klek gitu mati. Tapi nggak disarankan ya. Sudah ada perintahnya. Kalau TV dicabut langsung nggak apa-apa TV. Tapi kalau laptop jangan. Soalnya ada OS-nya. Perintahnya gini, macam-macam ya. Ada yang pakai HALT loh. Ada yang pakai HALT. Ya. Ada juga yang pakai power off. Ada juga yang pakai shutdown spasi min T spasi 0. Ada juga yang pakai init spasi 0 gitu, Pak. Saya pakai yang init spasi 0. Init spasi 0 itu untuk men-shutdown gampangnya gitu lah, untuk mematikan sistem. Enter. Dia mati. Udah selesai nih, udah jadi nih gitu, Pak. Ini saya kecilin lagi. Nah, dia kembali kecil. Sini 1 supaya nggak fitnah gitu ya. Tapi di situ tadi belum ada Linux yang kita buat tadi di VirtualBox itu belum ada kayak OpenSSH, Apache, DNS yang bin 9 itu belum ada ya. Habis ini kita permainkan dia supaya dia bisa jadi DNS. Ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ada. Ya demikianlah tutorial cara mengimport VDI ke VirtualBox. Jika ada yang masih belum paham, silakan tanya di komentar ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.